Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita tentang sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an adalah sahabat yang sangat mulia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, "Ihtazzal arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya singgasana Allah Subhanahu wa taala bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Bayangkan, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat Allah bersemayam yang jauh lebih besar daripada langit ketujuh, dan kursinya Allah Subhanahu wa taala bergetar karena mendengarkan kematian dari Sa'ad bin Mu'adz. Tentu sahabat ini memiliki banyak keutamaan dan akhlak yang bisa kita tiru insya Allah, bagaimana beliau bisa mencapai derajat yang seperti itu. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an dalam keutamaannya, dalam kesehariannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa lihat pada suatu momen ketika terjadi perang Badar. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul untuk bermusyawarah, apakah kita melanjutkan perjalanan untuk melawan kaum Quraisy yang pernah mengambil harta-harta kaum muslimin. Kita di sana melanjutkan perjalanan, maka para sahabat ada yang ragu. Namun pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian terdiam, dan tiba-tiba pada saat itulah Sa'ad bin Mu'adz muncul dan berdiri dan menghadap di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya yang kau inginkan bukanlah musyawarah, tapi yang kau inginkan adalah komitmen dari kami. Ya Rasulullah, saksikanlah, kami tidak akan menjadi sebagian dari orang-orang Bani Israel yang berkata kepada Musa, 'Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, innaha huna qa'idun.' Pergilah bersama Rabbmu, berperanglah, sesungguhnya kami di sini duduk-duduk saja." Kemudian Sa'ad bin Mu'adz dalam hadis yang mengatakan, "Jika engkau memerintahkan kami untuk menaiki gunung, dan kami akan ikuti. Jika engkau perintahkan kami untuk menyeberangi lautan, kami akan taati perintahmu ya Rasulullah." Inilah Sa'ad bin Mu'adz pada saat perang Badar, sehingga ketika mendengarkan itu, pada saat dia sebagai seorang pemimpin orang Madinah, pemimpin kaum Ansar, maka membangkitkan semua sahabat-sahabat Ansar untuk ikut berperang. Jangankan di perang Badar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an juga menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Begitu juga di perang Khandaq. Dan pada saat perang Khandaq inilah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an terkena panah yang mengenai tangannya, yang panah itu menembus nadinya, sehingga darah yang mengalir dari tangan Sa'ad bin Mu'adz itu tidak pernah berhenti dan mengucur terus, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sa'ad bin Mu'adz untuk dibuatkan khemah khusus yang dekat dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panah seorang Quraisy yang bernama Hibban bin Qais. Pada saat Sa'ad bin Mu'adz sedang sekarat, dan pada saat Sa'ad bin Mu'adz sedang sekarat, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan perkataan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu, tiada yang lebih aku cintai selain berjihad di jalanmu. Seandainya peperangan antara kami dan kaum Quraisy belum berakhir, maka tetapkanlah aku untuk hidup untuk berjihad. Namun jika tidak, kambuhkanlah luka-lukaku dan jadikanlah sebagai pengantarku menuju syahid." Doa yang dia lontarkan menggetarkan siapapun yang mendengarkannya. Coba perhatikan baik-baik. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini tidaklah dia berdoa untuk supaya dia panjang umur karena bisa menikmati hidup ini. Namun Sa'ad bin Mu'adz berdoa untuk dia berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala,
karena cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana yang dia katakan, karena orang-orang dia ingin membalaskan dendam, membalaskan perbuatan orang-orang Quraisy yang telah melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud sampai giginya hilang. Ya. Selanjutnya kita mendengarkan bagaimana kematian dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ya, bagaimanakah kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an? Saat itu Sa'ad bin Mu'adz ketika berada di penghujung nafasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih kepala Sa'ad di pangkuan beliau dan berdoa, "Ya Allah, Sa'ad telah berjihad di jalanmu dan telah membenarkan Rasulmu dan telah memenuhi kewajibanmu. Terimalah ruhnya dengan cara yang terbaik, engkau menerima ruh." Sa'ad pun menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir kalinya. Kemudian beliau mengucapkan, "Salam untukmu wahai Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka kembalilah Sa'ad bin Mu'adz kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu air mata para sahabat bercucuran melepas kepergian matahari Madinah, pemimpin Madinah, pemimpin kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Pada saat dikuburkan, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Sesungguhnya setiap kali aku menggali satu lapisan tanah, tercium oleh kami wangi kasturi." Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan ambil pelajaran yang bisa kalian pelajari dari sahabat yang mulia ini. Dan ingatlah tentang keteguhan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an ketika mendengarkan kebenaran dan mendengarkan ajakan kebenaran, maka Sa'ad bin Mu'adz tidak menunda-nunda dan dia langsung berada di posisi yang terdepan untuk menjadi pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berjuang hingga puncak perjuangannya, itu berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhannya dan kejujurannya. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.